Bagaimana kabarnya anak kelas 3 sehat? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Bagaimana kelas 2? Sehat hari ini? Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semuanya. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, semoga pada pembelajaran kita kali ini senantiasa diberi kemudahan dan senantiasa diberikan keberhasilan serta kesehatan. Ya, berdoa mulai. Atas doanya ya tadi, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita yang kemarin ya, ini saya tanya kelas 3 dulu. Sebelum kita melanjutkan materi kita kemarin terkait dengan wujud benda ya, perlu sedikit Pak Man akan menerangkan, mengingatkan sambil kembali terkait dengan materi kita yang kemarin ya, yaitu wujud benda. Masih ingat wujud benda berarti jadi berapa? 3. Apa saja? 1, 2, 3. Benda padat, benda cair, benda gas. Nah, perlu sama juga ketahui bahwa di antara ketiga benda tersebut itu pun juga kamu harus tahu. Tahunya bagaimana? Apa maksudnya maksud dari benda padat tersebut, benda cair tersebut, atau benda gas? Dan contohnya itu apa saja? Nah, oleh karena itu ini tadi Pak Man tuliskan ya terkait dengan wujud benda. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat itu adalah benda yang diletakkan di mana saja masih akan tetap, tidak akan ada perubahan. Contoh, nah, ini benda apa? Ini benda apa? Ini kalau saya letakkan di sini, apa ada perubahan? Tidak. Perubahan ya. Maka itulah dari fungsi dari benda padat, tidak ada perubahan, walaupun diletakkan dimanapun tidak akan ada perubahan. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Benda cair itu contohnya apa, anak-anak? Ini adalah benda cair yang saya letakkan di dalam gelas. Maka bentuk air ini akan berbentuk seperti apa? Kalau air itu saya masukkan ke sini, maka air itu akan berbentuk sama juga dengan ini. Karena benda cair itu akan mengikuti tempat atau wadahnya dimanapun ia ditempatkan. Mengerti anak-anak? Yang ketiga adalah benda gas, yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah. Nah, ini benda gas itu tidak ubahnya hampir sama dengan benda cair. Tetapi benda gas itu ketika dipindahkan ke suatu tempat atau wadah itu akan mengalami pengurangan. Contoh, ini ya, ini plastik. Plastik ini saya tiup. Ya, maka ketika plastik ini ada benda gasnya di dalam, saya pindahkan ke tempat yang lain, maka itu akan mengurangi dari gas tersebut.
tidak akan berbentuk seperti ini lagi, akan semakin kecil karena akan berkurang dari perpindahan tersebut. Beda dengan kalau air itu kalau benda cair itu akan tetap, tapi bentuknya akan mengikuti wadah. Nah itu. Nah dari sini anak-anak sudah paham? Apa ada yang ditanyakan? Ada. Siapa? Ngacung yang tanya. Apa? Lah, ini ada pertanyaan, Pak. Apakah oli itu termasuk benda cair? Benda cair apa tidak? Oli. Iya, betul. Oli itu juga termasuk benda cair. Karena oli itu ketika ditempatkan dimanapun itu tetap akan menjadi seperti wadahnya. Ada lagi? Ngacung? Iya. Apa, Mbak? Pak, apakah pompa angin? Ya, yang biasanya kita buat pompa itu ya. Kemudian ketika sampai membuang air, suaranya kentut. Nah, apakah itu termasuk benda gas? Iya, betul. Itu termasuk benda gas. Ada lagi? Apa, Mas? Pak, meja sama kursi itu apakah termasuk benda padat? Benda padat apa tidak? Iya. Kenapa? Karena kursi dan meja itu ketika ditempatkan di mana tidak akan ada perubahan. Gak ada ceritanya kursi terus dipindah jadi mobil. Ada enggak? Nah, berarti itu adalah benda padat. Ketika dipindah tidak akan mengalami perubahan. Ya, paham semuanya anak-anak? Oleh karena itu, mari kita coba evaluasi tentang pemahaman sampean terkait dengan wujud. Kita aplikasikan dengan mengerjakan sebuah soal atau latihan. Oke? Nah, ini anak-anak dibantu, Mbak. Nah, dibantu ya, bagikan pada anak teman-temannya. Ini dibantu Pak Man. Ya. Ada yang ke bawah. Silakan tidak kemana dulu. Ya, anak-anak silakan mengerjakan, selamat mengerjakan dengan baik, ya. Biar nanti sampean akan mengetahui hasil dari pembelajaran kita saat ini, oke? Terima kasih untuk anak kelas 2. Bagaimana? Masih semangat? Coba kalau masih semangat, paman kepingin tahu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Anak-anak, kemarin kita ke pelajaran kita kemarin berkaitan dengan 7 bulan. Masih ingat 7 bulan ya? Kemarin disampaikan paman. Oleh karena itu pada kesempatan ini paman mengingatkan kembali, ya, paman mengingatkan kembali tentang materi pembelajaran kita berkaitan dengan penjumlahan atau menjumlah 2 angka tanpa menyimpang dengan cara pendek dan panjang, ya. Nah, oleh karena itu biar sampai lebih paham lagi atau lebih mengenal lagi, maka paman akan memberikan sebuah contoh biar nanti sampai lebih ingat lagi dan lebih semangat lagi, ya. Nah, ini cara dengan pendek. 13 ditambah 20. Nah, sama dengan berapa?
Berapa? 33, betul. Ini cara pendek. Ya. Tidak hanya sekedar langsung atau kita kenal dengan susun berbentuk model susun seperti ini. Nah, 3. Nah, 1 tambah 2, 3. Ini disebut juga penyelesaian dengan cara pendek. Sekarang kita coba dengan cara panjang. 13 ditambah titik tambah titik, kemudian 20 sama dengan titik-titik tambah titik-titik. Nah, titik-titik tambah titik-titik sama dengan, ayo. Untuk 13 ini di berapa? 10. Satuannya berapa? 3. Nah, kalau ini angka berapa ini? Ini angka berapa? 2. Ini? Nah, ini kosong, nggak usah ditulis ini. Atau seperti ini. Ya. Nah, 13 ditambah 23. 36 ya. Nah, ya. Ini pun juga sama. Kita rubah. Berapa? 3. Maka untuk yang ini jadi berapa? 20 ditambah satunya berapa? 3. Maka kita jumlah semuanya dari atas ke bawah. 3 tambah 3 berapa? 10 tambah 20 30. 30 ditambah 6 sama dengan? Sama apa tidak? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, coba Pak Roman akan membagikan latihan untuk mengetahui seberapa ingat kalian, seberapa penyerapan pemahaman saya terkait dengan materi matematika yang sudah kamu pelajari bersama. Baik. Nah, ini untuk anak kelas 2. Ya. Anak-anak, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana cara pendek? Nah, cara pendek tadi, cara pendek dengan penjumlahan 13 ditambah 23 sama dengan berapa? Ini kita ketahui lewat ini, susun ini. Ini adalah cara pendek. 13 ditambah 23 sama dengan 36. Ada lagi anak-anak yang tanya? Ya. Pak, apakah cara panjang itu bisa menggunakan 3 angka? Coba kalau cara panjang itu kita gunakan 3 angka. Ya. Mana gosoknya? Ya, ini saya gosok ya. Saya contohkan seperti ini. Perhatikan. Ini cara panjang, kita mencoba cara panjang dengan 3 angka. Di suatu pertandingan bulu tangkis, di stadion ada permainan bulu tangkis, lomba bulu tangkis. Yang penontonnya, yang duduk di kursi ada 115. Ya. Kemudian yang berdiri tidak mendapatkan kursi itu ada 13. Ya. Bagaimana cara penyelesaiannya untuk cara panjang? Maka ini 3. Nah. Ya. Perhatikan. 1 ini
Satu yang kedua 10. Satuan yang terakhir 5. Yang kedua berapa? 10. 10-nya diletakkan di mana, Pak? Apakah diletakkan depan? Diletakkan yang kedua. Ya. Diletakkan yang kedua. Kenapa kok diletakkan yang kedua? Disamakan dengan uluannya. Ya. Kemudian yang berapa yang selanjutnya? 3. Maka ini dijumlah strep. Nah, 5 tambah 3 8. 10 tambah 10 20. 100 ditambah 0 100. Maka ini menjadi 128. Bisa, anak-anak? Ya. Ada lagi sudah? Oke, sudah paham semua ya? Oke, mari kita mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan tugas yang diberikan Pak Rahman, biar nanti sampai mengetahui seberapa kemampuanmu untuk belajar matematika dengan kejumlahan bersusun ya. Ya, silakan dikerjakan. Apa? Gimana? Ada kendala? Ya. Terus
selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan di depan sini. Dikumpulkan di depan sini. Semuanya. Pertemuan kita kali ini dan anak-anak pun juga Pak mengucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini sampai seterusnya senantiasa akan tetap berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kemudian perlu Pak Man sampaikan juga bahwa belajar itu lebih penting. Karena sampean adalah anak pelajar maka berhak untuk belajar di rumah. Tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun juga masih tetap belajar. Walaupun ada PR atau tidak, tetap belajar. Ya, masih semangat ya? Terima kasih. Mari pada pertemuan kita kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Dari Pak Man kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.